Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reina Ajeng Pratiwi, mahasiswi STIE STMB Bandung Business School. Saya dari Prodi Akuntansi S1 kelas B. NPM saya 102190076. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai Al-Haya fi Zilali Tauhid atau hidup di bawah naungan Tauhid. Setiap insan mendambakan kehidupan yang baik, penuh kebahagiaan, bebas dari rasa takut, dan memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, tidak semua orang dapat merasakan kehidupan yang demikian. Maka dari itu, kehidupan yang baik hanya akan didapatkan apabila orang hanya berwala atau loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa jika kita menginginkan kehidupan yang baik, maka kita harus loyal terhadap satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akidahnya tentang zat Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, dan perbuatannya harus benar-benar sesuai prinsip-prinsip tauhid yang diajarkan. Macam-macam tauhid. Kata tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti mengesahkan Allah. Esa di sini dapat diartikan dalam bentuk wujud, sifat, dan afa'alnya. Oleh karena itu, kalangan ahli tauhid dan ilmu kalam mengklasifikasikan bentuk tauhid itu kepada 4 bagian, yaitu tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan mulkiyah. Tauhid asma wa sifat yaitu meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang Dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Fatihah ayat 1. Dalam hal asma dan sifat, hendaknya seorang mukmin yakin bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah bisa diartikan dengan mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Seperti firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 54, yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu, Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Tauhid mulkiyah menuntut kita agar menjadikan Allah satu-satunya pelindung, penolong, pemimpin, pembuat hukum, dan pemerintah. Oleh karena itu, seorang mukmin yang telah memahami tentang tauhid mulkiyah ini sudah semestinya tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, membuat hukum yang bertentangan dengan hukum alam, perintah, dan larangannya. Yang
keempat, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yakni pengesaan Allah dalam ibadah, bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5 yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami meminta pertolongan. Sikap ketauhidan sebagaimana tersebut di atas terangkum dalam satu kalimat, yaitu La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inti kalimat ini adalah ikhlas, yakni melepaskan diri dan menjauhi togut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam istilah akidah disebut al-wala wal bara. Maka seseorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai mahbuban yang dicintai, Allah sebagai Robban maksudan, Tuhan yang dituju, Allah sebagai Malikan muta'an, Raja yang ditaati, dan Allah sebagai Ilahan ma'budan, Tuhan yang disembah. Dengan hidup di bawah naungan tauhid, maka kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surga, ridha Allah, dan melihat Allah. Seperti inilah manusia akan terbimbing ke arah mencapai kehidupan yang baik. Seperti yang disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.